Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih memberi kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bernapas. Baiklah, di kesempatan kali ini bersama saya Rian di channel Berbagi Informasi. Kali ini atau di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang cara membesarkan buah naga atau menambah bobot pada buah naga yang mana pada normalnya hanya berbobot sekitar kurang lebih setengah kilo, bahkan ada di bawah setengah kilo. Jadi kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman yang telah saya jalani, yang telah saya tekuni. Oke, baiklah. Jadi untuk pembesaran pada buah naga, para petani-petani yang ada di Indonesia ataupun di luar menggunakan JPT, yang mana JPT itu adalah zat pengatur tumbuh ataupun zat perangsang tumbuh, yang mana JPT itu di dalamnya berbahan aktif atau mengandung asam giberelat dan giberelin. Jadi seperti ini saya jelaskan sedikit tentang pemberian JPT pada buah naga yang mana langsung kontak pada buahnya. Jadi teman-teman harus mengetahui fungsi pemberian JPT ataupun cara kerja JPT pada buah naga ini. Jadi seperti ini teman-teman, saya umpamakan jika teman-teman ingin menggemukkan badan atau menambah bobot pada badan teman-teman, jadi teman-teman membeli ataupun mengonsumsi vitamin nafsu makan ataupun vitamin penggemuk badan. Bila mana Anda memakan vitamin penggemuk badan atau nafsu makan, tetapi Anda tidak makan, hasilnya akan kosong. Teman-teman tidak akan bisa gemuk walaupun beribu-ribu banyaknya teman-teman memakan nafsu penambah makan atau penggemuk badan. Sama juga seperti halnya buah naga, bila mana kita berikan JPT tapi tidak kita berikan nutrisi yang cukup, nutrisi yang komplit padanya, buah juga tidak akan bisa membesar. Biar walaupun bagaimanapun kita memberikan JPT sebanyak apapun, buah itu tidak akan bisa membesar dengan maksimal. Sebenarnya JPT ini sudah ada di dalam tumbuhan ataupun di dalam tanah yang sudah dihasilkan sendiri. Seperti contohnya bila mana tanaman kita subur, insya Allah buah yang akan keluar, buah yang akan dihasilkan akan subur juga. Bila mana tanaman kita tidak subur, buah yang dihasilkan juga seperti itu. Oke, untuk contoh yang kedua, seperti ini saya contohkan. JPT ini seperti kita ngasih doping ke tubuh kita. Contohnya seperti ini, kita yang biasanya di dalam sehari-hari kita minum kerating deng untuk
merangsang, memperkuat ataupun memberi nafsu makan seperti ektajos, menguatkan. Bila mana badan kita tidak sehat, doping yang kita makan ini tidak akan bekerja maksimal pada tubuh kita. Begitu juga JPT terhadap tumbuhan, terhadap buah naga ini. Mungkin itu saja sedikit contoh dari saya ataupun gambaran JPT terhadap tumbuhan ataupun terutamanya untuk buah naga ataupun buah-buah lain seperti semangka, melon. Jadi untuk teman-teman yang pemula seperti saya ini, jadi kita bisa saling belajar, saling memahami cara kerja JPT, cara kerja bagaimana buah bisa membesar bila diberikan JPT. Jadi teman-teman bisa memberikan ataupun mengambil contoh seperti yang apa saya sampaikan. Oke, untuk selanjutnya pengaplikasian ataupun pemberian JPT terutamanya untuk buah naga yang kontak langsung kepada buah. Saya ingin menjelaskan sedikit untuk pemberian atau pengaplikasian JPT ini. Kita bisa menggunakan semprot seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ini semprot bekas minyak wangi. Juga bisa seperti ini. Ini bekas key spray. Untuk pengaplikasian ataupun pemberian JPT ini, untuk pengalaman saya, lebih baiknya itu disemprotkan pada cuaca yang mendukung ataupun cuaca yang betul-betul panas, betul-betul misalkan dari pagi sampai ke sore itu betul-betul panas. Karena menurut pengalaman saya, JPT ini dia akan menyerap bila mana panas yang akan disinarkan langsung pada buah, buah akan menyerap kandungan matahari dan akan maksimal untuk pemberian JPT ini menurut saya. Mungkin ada juga pendapat-pendapat yang lain untuk para masternya buah naga ataupun pembesar buah naga. Mungkin setiap orang mungkin beda cara ataupun beda pengaplikasian, tapi untuk saya sendiri seperti itu. Saya biasanya melakukan penyemprotan itu pada jam 9 ke atas. Itu pun jika panas itu betul-betul panas. Dan biasanya juga saya melakukan pengaplikasian 3 kali pengaplikasian sudah cukup. Sudah di 1 kilo lebih ataupun mau dekat-dekat dengan 1,5 kilo seperti itu. Oke, untuk seterusnya, untuk jarak ataupun interval penyemprotan, saya biasanya melakukannya 3 hari setelah penyemprotan pertama, dan 3 hari lagi penyemprotan kedua, dan 3 hari lagi penyemprotan ketiga. Saya menggunakan selang ataupun interval 3 hari sekali. Yang perlu teman garis bawahi, untuk buah naga yang
sudah cukup ataupun sudah waktunya disemprot, itu akan saya berikan contoh sedikit nanti bagaimana buah naga yang sudah cukup untuk disemprot dan mana yang belum. Jadi seperti ini, bila mana teman-teman menyemprot dengan buah naga yang masih kecil ataupun masih muda, akan berdampak sedikit ataupun kurang maksimal untuk hasilnya. Bila mana teman-teman menyemprot buah naga yang sudah tua ataupun sudah agak membesar baru disemprot, hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi untuk ukuran itu harus kurang lebih, kalau saya sendiri untuk pengalaman, sekepalan tangan seperti itu. Jadi saya akan contohkan sedikit biar kita saling berbagi. Oke, ini adalah buah naga yang sudah sedang ataupun sudah cukup waktunya untuk disemprot atau digibro, seperti ini, sekepalan tangan. Oke, saya akan berikan contoh lagi. Dan seperti ini sudah cukup. Dan ini contohnya yang belum cukup, boleh teman lihat lebih besar kepalan tangan saya. Ini belum cukup. Bila mana ukuran tidak cukup, hasilnya akan seperti ini. Akan saya contohkan. Akan seperti ini. Dia akan lambat untuk pertumbuhan dan kita butuh waktu. Terkadang hasilnya tidak akan maksimal, buah tidak akan bisa membesar. Oke, saya akan mencontohkan untuk penyemprotan ataupun buah yang disemprot yang sudah cukup waktunya, dia akan menghasilkan buah yang subur ataupun besar seperti ini. Seperti ini. Itu untuk penyemprotan 2 kali seperti ini. Untuk teknik ini saya melakukan pemanjangan dulu seperti ini. Bila mana dia sudah panjang, kita tinggal mengisi bobotnya lagi seperti itu. Seperti ini. Teman lihat. Ini yang penyemprotan dengan ukuran buah yang sedang. Dan seperti ini. Buah akan memanjang seperti ini. Bila mana kita memberikan penyemprotan ketiga kali nanti, dia akan mengembang untuk di tengah-tengah seperti ini. Jadi buah akan seperti ini, saya akan contohkan. Oke, buah akan seperti ini. Coba teman-teman lihat untuk ukuran yang tadi saya ukur, dia akan bulat seperti ini. Dan ini lagi saya berikan contoh. Seperti ini. Dia akan memanjang seperti ini. Kita tinggal ngisi untuk bagian tengah seperti ini. Ini tinggal nunggu matang lagi. Tidak lagi saya semprot karena melakukan penyemprotan 3 kali.